Polisi menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan terhadap 53 anak di daycare Little Aresya, Umpul Harjo, Yogyakarta. 13 tersangka yakni kepala yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Polisi masih mendalami motif dan peran dari masing-masing tersangka. Petugas menemukan adanya dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di tempat tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, baik dari unsur pengelola maupun pengasuh, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga penitipan anak atau daycare telah terjadi sebanyak 5 kali di seluruh Indonesia. Namun, kasus daycare Little Aresya tercatat sebagai kasus kekerasan pada anak yang terbesar dari segi jumlah korban. Selain itu, KPAI juga mengungkap adanya dugaan kekerasan di daycare Little Aresya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kami mendata ini adalah pengaduan yang kelima untuk kasus daycare bermasalah sejak 3 tahun terakhir di seluruh Indonesia. Dan kasus ini izin kami sampaikan Bu Menteri bahwa ini termasuk kasus yang luar biasa yang ditangani oleh Polresta Jogja. Dari kasus yang KPAI tangani Bu Menteri, jumlah korban ini paling banyak di seluruh Indonesia. Sebelumnya daycare bermasalah di Depok, Jawa Barat, sebelumnya daycare di Pekanbaru, sebelumnya daycare di Tebet, Jakarta Timur, dan juga daycare bermasalah di Jakarta Selatan, serta ini yang kelima. Kami juga KPAI menemukan ada indikasi semacam SOP atau pedoman yang dilakukan oleh tersangka, mungkin nanti dari pihak kepolisian yang akan menyampaikan bahwa kekerasan ini terjadi secara sistematis dan terstruktur karena dilakukan oleh lebih dari 3, 4, bahkan 10 orang. Sementara itu, DPR mengecam kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare Yogyakarta dan meminta investigasi. Rasanya kok seperti ada pembiaran. Kalau melihat dari sisi terjadinya cukup lama, kemudian korbannya sudah mencapai 53 orang, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, inilah yang kita sebutkan, sepertinya ada pembiaran. Kalau kejadian ini seperti pembiaran, maka investigasinya harus menyeluruh, harus bertanggung jawab. Dan KPAI juga perlu kita pertanyakan di mana keberadaan mereka sampai korbannya mencapai 53 orang. Ini penting bagi kita karena di banyak tempat di wilayah-wilayah yang mendirikan lembaga-lembaga pengasuhan anak perlu diawasi dengan baik karena korban-korban yang begitu Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bilang pemulihan anak korban kekerasan jadi prioritas. Kementerian PPPA akan mengevaluasi perizinan dan pengawasan daycare. Ya, komitmen yang pertama, kita memberikan pendampingan yang maksimal karena prioritas utamanya adalah bagaimana korban mendapatkan layanan, pendampingan, dan pemulihan. Ini yang paling pertama, baik secara psikologis. Kemudian yang kedua adalah kita ingin dan berharap ini penegakan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya dan kalau bisa dikasih sanksi seberat-beratnya karena ini terkait dengan pembangunan generasi bangsa. Yang ketiga, ini sebagai momen bahwa kita harus melakukan evaluasi terkait pengawasan dan mekanisme yang selama ini ada dalam pembentukan atau mendirikan daycare. Jadi kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut supaya ini tidak terjadi lagi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Kasus penganiayaan di tempat penitipan anak menyita perhatian publik.
Proses hukum harus tetap berjalan, namun pemulihan psikis para korban harus dijamin. Tim Liputan, Kompas TV. Usai terbongkarnya kasus kekerasan